Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita akan belajar mengenai materi pertama di kelas 12, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh, di mana pertambahan ukuran tubuh itu disebabkan oleh adanya perbanyakan sel dan perbesaran ukuran atau volume sel. Kemudian, pertumbuhan itu sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat balik. Artinya apa? Makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Pertumbuhan pada tumbuhan itu dapat diukur dengan busur pertumbuhan atau sering disebut dengan auxanometer. Kemudian, perkembangan. Perkembangan itu adalah proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Atau, perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan itu ditandai dengan perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Contohnya, pendewasaan dari balita menjadi manula, menetasnya telur menjadi dewasa, keluarnya akar dari biji saat berkecambah. Untuk pertumbuhan dan perkembangan, pada tumbuhan itu diawali oleh perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan itu merupakan proses awal pertumbuhan pada embrio pada tumbuhan. Saya ulangi, perkecambahan itu merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Ada dua tipe perkecambahan, yang pertama adalah tipe epiglial dan yang kedua adalah tipe hipoglial. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu bagian-bagian dari kecambah. Yang pertama adalah hipokotil. Hipokotil itu apa? Bagian dari sumbu embrionik, yang terletak di antara kotiledon dan radikula. Radikula itu nanti yang akan menjadi akar atau calon akar. Kemudian yang berikutnya ada epikotil. Epikotil itu adalah bagian dari sumbu embrio yang terletak antara kotiledon dan plumulae atau plumula. Plumula itu adalah calon batang dan calon akar. Kemudian kita akan bahas apa itu perkecambahan epiglial. Perkecambahan epiglial adalah kotiledon biji terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Jadi kotiledon biji terangkat dari tanah ketika biji berkecambah. Terangkatnya kotiledon ini terjadi karena di masa awal pertumbuhan embrio, hipokotilnya tumbuh lebih panjang dari epikotil. Hipokotilnya tumbuh lebih panjang daripada epikotil. Contohnya, yang mempunyai tipe perkecambahan epiglial itu adalah kacang hijau, kacang merah, dan kacang kapri. Kemudian yang kedua itu adalah tipe hipoglial. Tipe hipoglial yaitu perkecambahan di mana kotiledon biji tidak terangkat ketika berkecambah. Jadi, kotiledon bijinya tidak terangkat ketika berkecambah. Tidak terangkatnya kotiledon ini karena pada masa awal pertumbuhan embrio, bagian epikotilnya itu tumbuh lebih panjang daripada hipokotil.
bagian epikotilnya tumbuh lebih panjang dari bagian hipokotil. Contohnya perkecambahan hipogeal itu terjadi pada padi, jagung, dan rumput-rumputan. Kemudian pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem, yaitu pada meristem apikal. Di layar itu adalah bagian-bagian titik tumbuh akar tanaman dan bagian-bagian titik tumbuh batang tanaman. Yang kedua itu adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium, di mana pertumbuhan sekunder itu berfungsi untuk pemanjangan dan perbesaran tumbuhan. Di layar ini adalah gambar pertumbuhan sekunder. Gambar pertumbuhan sekunder yang nampak dari penampang melintang suatu pohon. Ini adalah penampang melintang batang. Yang ini adalah peridrem. Kemudian ini ada phloem, xilem, dan diantaranya ada kambium. Ketika diperbesar itu menjadi seperti ini. Ini peridrem yang meliputi gabos dan kambium gabos. Kemudian ini adalah phloem. Kemudian ini phloem primer, ini phloem sekunder. Kemudian ini adalah kambium vaskulernya. Kambium vaskuler itu adalah kambium yang terletak di antara dua jaringan pembuluh, yaitu phloem dan xilem. Kemudian ini adalah xilem sekunder dan xilem primer. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor luar atau faktor eksternal itu meliputi air dan mineral, kelembaban, serta suhu. Di mana air dan mineral itu berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar. Ketika terjadi kekurangan, maka akan menyebabkan pertumbuhan tidak normal. Kemudian, untuk pertumbuhan juga memerlukan kelembaban yang tinggi dan suhu yang optimum. Selain itu, faktor eksternal adalah cahaya. Cahaya itu mempengaruhi fotosintesis, secara umum mempengaruhi atau merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Nah, cahaya sebagai faktor penghambat pertumbuhan itu ada satu peristiwa yang dikenal dengan etiolasi. Etiolasi itu apa? Etiolasi itu adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Nah, kalian bisa mencoba praktek untuk membuktikan adanya etiolasi. Misalkan kalian siapkan cawan gitu ya. Cawan, kemudian di atasnya diletakkan kapas yang sudah basah. Kemudian di atas kapas itu kalian letakkan biji kacang hijau 5 atau 5 gitu. Disiapkan dua cawan petri. Yang satu diletakkan di tempat yang gelap, yang satu diletakkan di tempat yang terang. Kalian perhatikan selama 1 minggu, kalian akan mendapatkan bahwasanya di tempat yang gelap itu pertumbuhannya sangat cepat. Tetapi tumbuhannya itu panjang, kemudian daunnya dan batangnya pucat. Ketika tanaman kacang hijau yang kalian tanam di tempat yang gelap itu diletakkan terus di tempat gelap, maka akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan karena tidak bisa mengalami fotosintesis. Kemudian faktor dalam. Faktor dalam itu yang pertama ada gen, kemudian hormon. Hormon itu yang pertama adalah auksin. Auksin ini merupakan senyawa asam idol asetat atau IAA yang adanya di ujung meristem apikal. Fungsinya adalah membantu perkecambahan dan untuk dominasi apikal. Kemudian giberelin. Giberelin itu berfungsi untuk pemanjangan tumbuhan dan berperanan dalam partenokarpi.
Apa itu partenokarpi? Yaitu proses terbentuknya buah tanpa biji. Kemudian berikutnya adalah sitokinin. Sitokinin itu berfungsi untuk merangsang pembelahan sel. Hormon berikutnya adalah gas etilen. Ini berfungsi untuk pemasakan buah. Kemudian ada asam absisat. Ini menghambat perkecambahan biji, mempengaruhi pembungaan tanaman, mempengaruhi masa dormansi umbi-umbian, dan mempengaruhi pucuk tanaman untuk melakukan dormansi. Yang berikutnya adalah florigen. Ini mempengaruhi proses pembungaan. Kemudian ada kalin atau hormon pertumbuhan organ yang dapat dibedakan menjadi risokalin. Ini hormon pertumbuhan pada akar. Kaulokalin, ini hormon pertumbuhan pada batang. Filokalin ini adalah hormon pertumbuhan pada daun, dan antokalin adalah hormon pertumbuhan pada bunga. Terakhir adalah asam traumalin atau kambium luka. Fungsinya merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutup luka. Demikian Ananda semua, untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.